Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Suara pembunuhan menggetarkan langit. Jalan ini dipenuhi mayat dan darah. Bagaikan karpet merah darah, membentang dari jalan panjang ini hingga ke seluruh kota kekaisaran. Bahkan kobaran api yang tak berujung pun tak mampu membakarnya. Ning Changjiu masih berpakaian putih dan berambut hitam, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi emas, dan warna emas itu bagaikan lonceng kuno yang baru dicor di kuil. Sambil memegang badak bertanduk, ia menyerbu ke arah binatang buas kuno untuk bertarung. Dalam darah dan daging yang beterbangan, ia telah berubah menjadi Shuro yang berlumuran darah. Semua darah yang berceceran di langit dicabik-cabik tanpa ampun oleh pedangnya, dan kemudian tirai darah yang lebih besar pun terbuka dalam pembantaian yang tak henti-hentinya. Ning Changjiu tidak menggunakan jurus pedang apapun saat ini, melainkan hanya menebas dan menebas. Sosoknya tidak terlihat kekar, tetapi ketika ia menyerbu kerumunan, ia bagaikan beruang raksasa dengan tulang dan otot yang kuat. Pembantaian tanpa akhir itu terbentang bagai mimpi buruk. Ning Changjiu, dengan pedang di tangan, bertempur dari jalan ke jalan, kembali lagi. Ia telah mematahkan tanduk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi binatang perang kuno tak terhitung jumlahnya, begitu pula senjatanya. Dalam peperangan paling awal, manusia telah mengasah tulang dan gigi mereka menjadi pedang. Ning Changjiu sangat rakus, bagaikan dewa yang tak terkalahkan. Seganas atau sebesar apapun binatang kuno itu, ia dapat dengan mudah merobek dagingnya dan menghancurkan jantungnya. Burung Phoenix api dan burung dewa yang terbang melintas bagaikan ngengat yang dikorbankan oleh pedangnya, jiwa-jiwa dikorbankan oleh pedangnya. Ia membantai tanpa henti, matanya merah dan sama sekali tak menyadari apa-apa. Tangan dan kakinya perlahan mati rasa, pupil matanya semakin dingin, dan bau darah yang menyengat menjadi kebiasaannya. Kehendak Sura, bagaikan tuan budak yang kejam, terus-menerus menguras tenaganya. Bang! Pada saat tertentu, Ning Changjiu melancarkan pukulan kuat ke seekor burung pipit api yang sedang menukik. Burung pipit api itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan Zhao Xianger. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang, dan ia mencoba menarik tinjunya, tetapi sudah terlambat. Angin dari tinjunya mencabik-cabik burung pipit api itu. Ia tak yakin apakah ini ilusi, tetapi hal itu membawa kejernihan ke pikirannya yang sudah dipenuhi pertumpahan darah. Sosoknya perlahan berhenti. Ning Changjiu menyadari tumpukan mayat di kakinya telah menumpuk seperti bangunan. Dari reruntuhan yang berlumuran darah, darah kental bercampur dengan organ-organ dalam, menyatu menjadi warna yang memuakkan. Sementara itu, para binatang purba, burung-burung dewa, seakan tak ada habisnya untuk dibunuh. Terlahir dari api, mereka berubah menjadi api yang membara setelah kematian. Ning Changjiu mendongak dan melihat sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, ia bukan satu-satunya yang dibantai di sini. Para binatang purba juga saling membunuh. Mereka saling menggigit leher, cakar tajam mereka merobek daging dan menusuk jantung, lalu dihajar berkeping-keping oleh binatang buas yang lebih kuat yang menyerbu dari belakang. Mata Ning Changjiu melebar, jantungnya berdebar kencang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun tubuh Sura memberinya kekuatan, ia juga menyebarkan niat membunuh yang ganas seperti wabah ke semua makhluk hidup. Ini adalah pesta pembantaian sejati, esensi sejati dari kejahatan Sura. Proyeksi Zhao Xianger tentang burung dewa baru saja terjadi, sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah, sebuah peringatan. Ning Changjiu merasakan hawa dingin di hatinya, sedikit ketakutan. Ia mengerti bahwa berapa lama pun ia membantai, berapapun gunung mayat dan lautan darah yang mengalir, itu akan sia-sia. Ini bukanlah jalan menuju pencerahan yang diakui dunia ini. Seperti keserakahan, kemarahan, dan delusi, itu adalah dosa, bukan sarana untuk mencapai pencerahan. Jika ia melanjutkan pembantaian brutal ini, ia pasti akan kelelahan dan menjadi mangsa, dibantai oleh binatang buas kuno lainnya. Shuro sendiri adalah pedang bermata dua. Membunuh tidak dapat mengakhiri api penyucian, itu hanya akan membuatnya menjadi kuburan yang lebih berdarah. Ning Changjiu pun tenang. Seiring hati daunnya tenang, jeritan membunuh yang memekakkan telinga perlahan memudar. Dunia ini adalah dunia Zhao Xianger sekaligus proyeksi jiwanya sendiri. Api keemasan di tubuhnya perlahan mereda. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menyadari hanya ada dua cara untuk meninggalkan dunia ini, menemukan celah atau mengalahkan penguasanya. Namun, ketika melihat sekeliling, kuil di langit itu telah lenyap. Di mana Zhao Xianger sekarang? Darah di jalan panjang itu berubah menjadi api dan terbakar abis. Kuda-kuda tinggi, menarik kereta perang emas, terus berpacu ke arahnya, tetapi Ning Changjiu memilih untuk menghindari pertempuran. Ia menyadari bahwa semakin banyak ia membunuh, semakin besar api dunia ini yang berkobar. Jika ia terus melanjutkan, bahkan tanpa campur tangan Zhao Xianger, ia akan menjadi orang pertama yang terseret jatuh. Ia harus menemukan Zhao Xianger. Namun, kota kekaisaran itu begitu luas, di mana ia bisa bersembunyi. Ning Changjiu percaya bahwa jika dunia ini sama dengan dunia luar, maka lokasi kuil utama seharusnya tidak dapat diubah. Ning Changjiu memanggil gagak emas, yang sekarang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, cukup besar untuk membawanya.
Ia menangkis burung-burung yang mematuk dan menerbangkan gagak emas kembali ke tempat Zhao Xianger menghilang. Ia membuka mata pedangnya untuk menjelajah, tetapi tidak menemukan apapun. Mungkinkah dia menduga aku sudah tahu ini, jadi proyeksi asli yang ditinggalkannya hanyalah ilusi, dan aula utama yang sebenarnya tersembunyi di tempat lain. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu mulai bertanya-tanya di mana ia akan membangun aula utama jika ia adalah Zhao Xianger. Ia pertama kali tiba di lokasi bekas istana kekaisaran. Di ujung tangga emas, singgasana telah dipugar sepenuhnya dan tampak megah. Ning Changjiu duduk di singgasana, dengan santai mematahkan beberapa bilah pedang yang muncul dari kehampaan. Ia melihat ke depan, tetapi tidak menemukan apapun. Ia kemudian berjalan dari kepala sumur ke istana bawah tanah. Dari sana, ia menuju ke teras 9 roh. Dari teras, ia mengamati area tersebut, masih belum menemukan petunjuk. Namun ia tidak kecewa. Ia menatap suatu titik, dan senyum tiba-tiba mengembang di wajahnya. Saya sedang menyaksikan matahari terbenam bersama Yang Mulia. Mengapa Anda mengganggu saya? Gumam Ning Changjiu pelan, tersenyum tipis. Saya datang untuk mengganggu Yang Mulia. Ia berjalan memasuki kota kekaisaran dan melihat pohon beringin yang menjulang tinggi di luar bekas situs istana Qianyu. Tepi daun beringin juga terbakar. Ia berjalan beberapa langkah dan memanjat pohon dengan kikuk seperti anak kecil. Ia duduk di batang pohon yang kokoh dan memandang ke kejauhan, persis seperti gadis bergaun hitam saat itu. Saat itu, ia mendaki gunung dan menyusuri sungai sepanjang hari, dan masih seorang gadis liar yang tak terawat. Ia mengenakan gaun hitam bukan karena membuatnya tampak lebih putih, tetapi karena tahan debu. Ia memandang ke arah barat. Dalam cahaya api unggun, sebuah istana ilusi tergantung megah. Aku menemukanmu. Ning Changjiu menghela napas lega. Pihak kuil juga menurunkan tangga untuknya. Di tangga, seorang gadis bergaun istana berjalan perlahan. Ia memiliki wajah yang elok, tetapi tubuhnya sekaku boneka. Ia mengenakan gaun anggun dan berharga yang membungkus tubuhnya yang ramping dan tinggi. Ia berjalan anggun di depan Ning Changjiu dan tersenyum, Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Ia adalah seorang utusan dari kuil. Tanpa dia berkata apa-apa, Ning Changjiu akan mengambil inisiatif untuk melangkah masuk ke kuil. Wanita muda itu perlahan meraih ke belakangnya dan mengeluarkan sebilah pedang sehalus air. Memegangnya rata dengan kedua tangan, ia menyerahkannya kepada Ning Changjiu sambil tersenyum. Ini adalah pedang, replika pedang merah darah Sentu, dari kerajaan ilahi Netherworld kuno ribuan tahun yang lalu. Tuan muda, yang telah menumpahkan darah di sepanjang jalan, pantas mendapatkan pedang ini. Sentu, Ning Changjiu menggumamkan namanya pelan sambil mengambil pedang itu, permukaannya sehalus air. Pedang itu luar biasa indah, gagangnya hitam legam, pengerjaannya sangat indah, bilahnya mengalir dengan lancar. Ketika energi spiritual mengalir ke dalamnya, seluruh bilah pedang berkobar seperti api yang berkobar, berubah menjadi rona merah darah. Ini adalah pedang legendaris milik dewa kuno yang telah jatuh, penguasa dunia bawah. Ning Changjiu, dengan sentu di tangannya, menaiki tangga. Setiap kali ia melangkah, sebuah tengkorak pucat jatuh. Ia tiba di kuil. Aula itu luas, dan tak terhitung banyaknya wanita, mirip para pelayan sebelumnya, mengenakan pakaian istana klasik yang elegan, berdiri di sampingnya, memegang pedang terhunus. Wajah mereka semua cantik, tetapi kecantikan mereka terlalu kaku, seperti boneka tak bernyawa. Gadis tercantik di aula itu duduk di ujung, menatapnya dengan senyum berseri-seri, matanya melengkung seperti bulan sabit di langit yang membeku. Ia masih mengenakan gaun katun putih bersihnya, wajahnya yang halus kini dipoles riasan tipis. Kau tidak sebodoh itu bisa sampai di sini, kata Zhao Xianger sambil tersenyum. Ning Changjiu merasa damai mendengar kata-kata Zhao Xianger yang sedikit sarkastis. Sambil memegang sentu, ia membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia, atas nasihatmu. Tanpa campur tangan Zhao Xianger, ia mungkin akan tergila-gila pada haus darah Sura. Zhao Xianger berkata, kau benar-benar memiliki banyak keahlian. Tubuh emas apa itu? Mengapa hukum dunia tidak bisa mengendalikannya? Ning Changjiu tidak menyembunyikannya, Sura. Sura, Zhao Xianger merenungkan arti kata itu. Kedengarannya bukan teknik yang bagus, tapi tampaknya, kau takkan bisa melihatku. Ning Changjiu mengangguk pelan. Tanpa tubuh suranya, yang melampaui batasan hukum, ia pasti sudah kelelahan akibat pertempuran yang terus-menerus dan kalah. Inilah kekuatan dunia yang mengerikan. Ia bisa menarikmu ke area terlarang, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi untuk menjatuhkanmu. Ini hanyalah dunia yang terfragmentasi. Seberapa hebatkah seorang dewa dengan kekuatan dunia sejati di kerajaan ilahi Suzaku? Ning Changjiu, sambil memegang sentu, berjalan ke tengah aula dan berkata, Yang Mulia, tolong ajari aku. Setelah pertarungan, menang atau kalah, ingatlah untuk mentraktirku makan. Zhao Xianger tersenyum tenang, aku akan bersikap lembut. Ning Changjiu tersenyum, jika kau terlalu keras, kau harus menyuapiku sedikit demi sedikit. Sambil berbicara, dayang istana yang membimbingnya menutup pintu. Cahaya lilin yang berkelap-kelip di aula pun hening.
Zhao Xianger perlahan bangkit, dan sambil melakukannya, ia dengan santai menghunus pedang panjang dari sisi sandaran tangan. Pedang itu sendiri indah, bilahnya yang ramping berwarna hijau pucat, bagaikan cermin kaca yang dipoles, memantulkan rona danau yang tenang. Energi spiritual mengalir ke dalam pedang, dan bilah birunya seketika berubah menjadi putih salju. Aula tiba-tiba menjadi gelap gulita, seolah-olah angin samar yang tak terlihat bertiup, seketika memadamkan cahaya lilin di dalamnya. Zhao Xianger naik dari ujung kuil, berlari tanpa suara. Ia mengangkat pedangnya dan melompat turun, menebas. Cahaya putih salju dari pedang Changluan menembus malam, seindah alis seorang gadis muda. Sentu di tangan Ning Changjiu juga menyala dengan cahaya pelangi. Ia memegang pedang itu secara horizontal di hadapannya, melesat liar dan menebas. Di aula yang remang-remang, cahaya meredup, dan cahaya Changluan dan Sentu membentuk salib merah putih. Benturan pedang dewa bergema dengan cepat. Pedang-pedang berikutnya, secepat kilat, menghancurkan cahaya salib sebelumnya. Pedang-pedang besi yang ganas itu berulang kali berbenturan dan berbenturan, memancarkan semburan cahaya terang di malam hari. Tubuh Sura Ning Changjiu sekali lagi menyelimutinya, berhadapan dengan tubuh Dewa Zhao Xianger. Di kota Linhe, mereka telah berlatih tinju dan ilmu pedang selama sebulan. Meskipun Ning Changjiu sering dipukuli, mereka hafal jurus masing-masing. Ilmu pedang mereka yang memukau dan luar biasa, seakan mengulang kembali masa-masa di kota Linhe. Setiap jurus berbenturan dan hancur di saat yang tepat. Cahaya pedang yang menyilaukan itu berubah menjadi hujan cahaya yang hancur berkeping-keping, bagaikan kembang api yang meledak di aula. Kecepatan mereka semakin cepat, pedang mereka mengeluarkan raungan yang dahsyat, mengancam akan merobek kegelapan. Hujan cahaya memenuhi seluruh aula, ilmu pedang mereka begitu cepat sehingga mata telanjang tak dapat mengikuti, hanya cahaya dan bayangan pedang yang terlihat. Ding! Pedang-pedang itu bersentuhan, lalu saling memantul. Ning Changjiu dan Zhao Xianger kembali mendarat di tanah. Cahaya Sentu semerah darah, cahaya Changluan seputih jubah. Putaran permainan pedang ini bagaikan pertandingan yang ditakdirkan. Ning Changjiu menghela napas lega. Kekhawatirannya tak beralasan. Dengan tubuh suranya, ia benar-benar mampu bersaing dengannya. Sungguh sepadan dengan kemampuan unik sang guru. Seperti dugaannya, pikirannya tiba-tiba membeku. Para dayang yang berdiri di sisi aula menyalakan kembali lilin. Api menerangi aula dengan terang benderang. Zhao Xianger menatapnya sambil tersenyum. Ning Changjiu terkejut menyadari bahwa ia tak lagi mengenakan gaun putih, melainkan gaun tari yang anggun. Korsetnya berupa rok putih dengan sulaman emas halus. Di balik ikatan pinggangnya, terdapat rok merah bak bunga kamelia. Rok itu dilipat lapis demi lapis, setiap lipatannya lembut dan saling terkait, keindahan yang mewah, semakin menonjolkan sosoknya yang sudah cantik. Inilah gaun indah yang disebut, wewangian 1000 lipat, yang dikenakan oleh para penari terbaik Zhao saat menyambut kedatangan raja-raja asing. Ia baru saja berganti dengan gaun yang rumit dan indah saat bertanding dengannya dengan kecepatan tinggi. Perbedaan di antara mereka langsung terlihat. Ning Changjiu mendesah pelan, menatapnya dengan pakaian dan riasannya yang indah, lalu berbisik, sangat cantik. Lengan baju Zhao Xianger yang lembut dan terkulai menggenggam Changluan dengan lembut di pergelangan tangannya yang sedikit terkulai. Pedang terkenal ini, meskipun hanya replika, tetap begitu halus keindahannya, bagaikan daun bambu yang ramping dan rapuh di samping bunga kamelia. Kau sudah sangat hebat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan 3 tahun lalu. Zhao Xianger menatapnya dan tersenyum setuju. Sayang sekali ini negaraku. Di sini, kau tak mungkin bisa mengalahkanku. Setelah itu, ia melompat ringan, lalu tubuhnya secara ajaib melayang di udara, seperti awan, tak bisa jatuh. Ning Changjiu memandangi roknya yang lembut, berkibar, dan indah, lalu bertanya, apakah ini kekuatan hukum? Zhao Xianger mengangguk pelan. Pedang di tangannya masih berwarna hijau, menandakan bahwa ia tidak sedang menggunakan kekuatan spiritual apapun saat itu. Ia berkata, aku bisa mengabaikan semua kekuatan eksternal. Tanpa batasan, aku bisa menjadi kuat secara alami. Inilah yang sering disebut oleh para praktisi, kebebasan. Ia mengayunkan pedang di tangannya dengan santai, dan pedang itu berputar ribuan kali dalam satu tarikan napas, hampir berubah menjadi aliran cahaya. Apakah kau takut, Tuan Muda Ning? Zhao Xianger tersenyum. Jika kau takut, menyerahlah. Aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit fisik. Ning Changjiu bertanya, jika aku mengaku kalah, apakah kau akan memilih untuk membatalkan pertunangan ini? Zhao Xianger menahan senyumnya, mendarat ringan di tanah, dan berkata dengan nada meminta maaf, iya. Ning Changjiu tetap diam. Zhao Xianger menjelaskan, dalam 7 hari aku akan kembali ke kerajaan barat. Kesanalah aku harus pergi, jadi daripada berlama-lama, lebih baik aku memutuskannya sepenuhnya. Nah, surat nikah itu hanya berlaku selama 16 tahun. Seharusnya sudah diputuskan 3 tahun yang lalu, kau tahu. Aku tahu. Ning Changjiu terdiam lama, lalu berkata, sebenarnya aku juga punya tempat yang harus kukunjungi. Zhao Xianger mengangkat alisnya sedikit. Ning Changjiu berkata, mungkin suatu hari nanti, aku harus kembali ke kuil untuk menemui guruku. Jika aku kembali, aku tidak tahu kapan.
Zhao Xianger tersenyum tipis. Bukankah itu sempurna? Kau punya jalanmu untuk diikuti, dan aku punya jalanku untuk dikejar. Zhao Xianger perlahan tersadar, gaunnya yang indah berkibar di tanah yang berair. Ia berjalan ke meja dan mengambil sarung pedang Chang Luan. Aku sudah memberitahu Lu Jiajia bahwa kau dan aku adalah sesama umat, bukan orang asing. Lalu jika semua ini tidak terjadi, apakah kita akan menikah? Tanya Ning Changjiu, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki kekhawatiran ini, bukankah ia telah kehilangan sesuatu? Zhao Xianger berhenti sejenak untuk menyarungkan pedangnya. Ia berpikir serius sejenak, lalu setengah bercanda berkata, kalau begitu, bukan tidak mungkin bagimu untuk menikah dengan anggota kerajaan Zhao dan menjadi ratuku. Tapi kau harus siap untuk kehilangan dukungan kapan saja. Ning Changjiu juga tersenyum. Ia memandangi sosok Zhao Xianger yang begitu rupawan. Kuil itu tampak seperti kumpulan harta karun yang sangat banyak, kemegahannya didedikasikan semata-mata untuk melestarikan bunga kuno dan megah ini. Tunggu, Ning Changjiu tiba-tiba berkata. Zhao Xianger berbalik, pedangnya sudah setengah terhunus. Ning Changjiu berkata, Nona Zhao, mengapa kau begitu cemas? Aku belum. Zhao Xianger mendesah pelan, matanya tersenyum. Saat aku mengalahkanmu sebelumnya, kau cepat-cepat memohon ampun. Mengapa kau begitu keras kepala sekarang? Ning Changjiu memegang sentu di tangannya dan berkata, ini zaman yang berbeda. Zhao Xianger mengeluarkan bilah pedang yang setengah patah itu dan berkata, jika kau masih punya trik, gunakanlah. Ning Changjiu bertanya, bisakah kau memberiku waktu? Zhao Xianger mengangguk pelan, tak peduli. Ning Changjiu menghela napas dalam-dalam. Ia mengambil bilah pedang yang tak tertandingi itu di tangannya dan dengan lembut menebas telapak tangannya. Darah merembes keluar dan menekan bilah pedang itu. Darah itu menyatu dengan bilah pedang. Ia meniru metode kuno, berharap dapat menyatukan darah dan esensinya dengan pedang, mencapai penyatuan sempurna antara manusia dan pedang. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun metode ini cukup efektif, itu hanyalah setetes air di lautan. Lagi pula, bahkan jika ia mencapai penyatuan manusia dan pedang, ia tak akan pernah menjadi lawannya saat ini. Karena ia adalah penguasa dunia ini, di dalam pelipisnya, ia tak terkalahkan. Ning Changjiu menahan napas, berkonsentrasi, menarik dan mengembuskan napas. Cahaya merah darah dari bilah pedang semakin kuat. Ia menggenggam bilah pedang di tangan kanannya, menekan tangan kirinya di antara alisnya. Dekrit Surgawi, Taiksu, Beiming, 3 jurus pedang Dao, petik 2 petik 2. Ia menyerap dari lautan kesadarannya esensi dari setiap teknik pedang yang pernah dipelajarinya, melunakkannya satu persatu ke bilah pedang. Esensi dari setiap teknik pedang atau pisau bagaikan permata yang tertanam di besi, setiap kali digunakan, cahaya merah darah dari bilah pedang semakin kuat. Zhao Xianger sedikit mengernyit. Sebelum Ning Changjiu sempat menghunus pedangnya, aura pedang itu sudah menerpanya, dan gaun 1000 lipatannya yang terkenal menari-nari dalam aura itu. Ashura, Ning Changjiu mengembuskan napas, dan di dalam tubuhnya, benang-benang emas kembali menyala. Setiap garis keturunan bagaikan naga emas yang tertidur, berdenyut penuh vitalitas, seolah siap meledak kapan saja. Zhao Xianger mengetuk tanah pelan dengan jari kakinya. Ning Changjiu menatapnya. Ia mengangguk. Ning Changjiu memegang pisau itu cukup lama dan mundur selangkah. Pisau itu tidak mudah digunakan, jadi ia membayangkannya sebagai pedang tak tertandingi yang pernah hidup di kedalaman dunia bawah. Ia memberi isyarat untuk menghunus pedang. Keheningan itu hanya sesaat. Detik berikutnya, semua lilin padam lagi, dan seberkas cahaya pisau menyambar, tetapi tanpa warna atau bilah. Pisau itu seperti kepingan salju terakhir di puncak pohon, atau seperti burung bangau yang hampir mati karena depresi setelah 10 tahun terpisah dari kawanan. Begitu sepi dan tipis, permukaannya yang melengkung bagaikan selembar kertas tipis, menunggu seseorang menulis dan meninggalkan jejak. Zhao Xianger menatap pisau itu, matanya tak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kekagumannya. Konsep artistik pisau itu begitu indah hingga mengingatkannya pada kenangan menyaksikan matahari terbenam dari atas pohon beringin, dan cara Zhao Xianger memeluknya di Fengdu. Di dunia luar, ia tak sanggup memegang pisau ini. Namun pujian pun berubah menjadi penyesalan. Inilah dunianya. Pisau itu begitu cepat hingga sulit dijelaskan, tetapi di matanya saat ini, pisau itu masih biasa saja. Phoenix biru itu bagaikan salju, menyapu. Niat pedang yang kesepian itu mengenai titik nyeri dan terputus dalam sekejap, lalu kesepian berubah menjadi kehancuran. Cahaya lilin kembali menyala. Ning Changjiu berdiri dengan pedang di tangannya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Kau baik-baik saja? Tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu bersenandung. Zhao Xianger menjadi kesal, kenapa kau begitu keras kepala? Lalu apa yang kau tanyakan? Ning Changjiu ingin melawan. Begitu kata-kata itu terucap, tubuhnya ambruk. Zhao Xianger menghela napas, muncul di hadapannya, dan menopangnya. Ia menatap wajah pucat Zhao Xianger dengan ekspresi rumit. Ning Changjiu memegang lengannya dan batuk seteguk darah. Jangan dipaksakan. Zhao Xianger menghela napas, kau sudah cukup baik, aku sangat puas.
Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, dan rambut panjangnya tergerai. Zhao Xianger ingin menghiburnya, tetapi sesaat kemudian, cahaya keemasan menyala di depan matanya. Serangan diam-diam lagi, dasar penjahat tak tahu malu. Zhao Xianger semakin kesal, berpikir bahwa sia-sia saja kebaikannya padamu. Meskipun marah, ia sama sekali tidak takut. Di sini, Ning Changjiu tak punya peluang untuk mengalahkannya. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Ning Changjiu meraih tangannya dan menariknya kuat-kuat, diselimuti cahaya keemasan. Ketika cahaya itu memudar, segala sesuatu di sekitar mereka berubah. Selamat datang di Kerajaan 10 Perdana Menteri. Ning Changjiu menggosok pelipisnya, berjuang berdiri, dan tersenyum pada Zhao Xianger. Inilah dunia Jin Wuli. Aku menjagamu karena kebaikan, dan kau malah berbohong padaku. Zhao Xianger menatap matanya, wajahnya yang cantik menegang, bibirnya mengerucut rapat, tulang selangkanya yang ramping tampak jelas. Kilaunya dipenuhi kekesalan dan kebencian, dan aroma 1000 lipat, yang anggun miliknya tampak telah kehilangan kilaunya, hampir layu. Orang biasa, melihat tatapannya yang rumit, mungkin akan terdiam karena malu dan mulai meminta maaf dengan lembut. Namun Ning Changjiu berkata dengan tegas, berhenti berpura-pura. Bukankah kau menipuku untuk memasuki kota kekaisaran? Zhao Xianger menggigit bibir bawahnya dan membela diri, aku mengundangmu makan malam. Ning Changjiu menunjuk ke arah kerajaan dewa yang hancur dan berkata, aku juga mengundangmu untuk berkunjung. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Zhao Xianger melihat sekeliling. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan dunia ini. Dunia ini lebih seperti ruang hampa daripada dunia. Di ruang ini, seolah-olah matahari telah meledak. Di atas reruntuhan istana dan bangunan, debu dan puing api yang tak terhitung jumlahnya melayang. Beberapa sekecil percikan api, beberapa sebesar gedung tinggi. Mereka melayang tanpa suara, tak bernyawa. Apa bagusnya ini? Tanya Zhao Xianger dengan sedih. Ning Changjiu berkata, apa makan malam yang kau undang belum disajikan? Zhao Xianger mengerutkan kening, bertanya dengan marah, bagaimana kau bisa begitu picik? Ning Changjiu tersenyum, bagaimana Yang Mulia memperlakukanku, tentu saja aku akan memperlakukan Yang Mulia dengan cara yang sama. Pipi Zhao Xianger sedikit menggembung, kesal. Ia melihat sekeliling, pada pecahan-pecahan yang melayang di udara, mengalir seperti magma, dan bertanya, apakah ini? Dunia Gagak Emas. Ning Changjiu berkata, menurut ingatan yang diwariskan oleh Gagak Emas, ini adalah kerajaan bermata 10. Generasi selanjutnya memiliki dua versi cerita ini. 1. 10 matahari lahir, seperti 10 mata yang menatap bumi. Versi lainnya, penguasa kerajaan Gagak Emas bernama Siang. Siang kemudian dibunuh, dan tubuhnya dipisahkan, menyisakan 10 mata. Ribuan tahun yang lalu, di zaman kuno, hampir semua dewa kuno yang berkuasa di dunia mendirikan kerajaan mereka sendiri, baik besar maupun kecil. Kerajaan-kerajaan ini kemudian terpecah atau bergabung selama perang orisinal, tetapi masih ada ratusan kerajaan yang tersebar di sana-sini. Mereka adalah kerajaan-kerajaan paling kuno, yang dibangun berdasarkan kekuatan dan logika mitologis. Pada masa itu, otoritas langit dan bumi yang tersebar terpecah-pecah, dan kekuatan banyak kerajaan dewa saling tumpang tindih. Akibatnya, perang akan terjadi antara mereka yang memiliki kekuatan serupa, dengan pemenangnya mengklaim tahta. Perang besar ini adalah Perang Yuanchu, yang hampir memutus jalinan langit dan bumi. Dalam ribuan tahun berikutnya, dunia dirusak oleh bencana dan perang yang tak terhitung jumlahnya, yang paling mengerikan terjadi 3000 tahun yang lalu. Semua catatan sejarah masa itu terhapus, dan ratusan kerajaan dewa independen musnah dalam bencana tersebut. Bahkan dewa-dewa kuno seperti Dewa Neraka pun tak luput. Hanya sedikit dewa kuno pada masa itu yang bertahan hidup hingga saat ini, dan bahkan mereka yang bertahan hidup sebagian besar telah kehilangan ingatan mereka. Kerajaan 10 Mata adalah salah satu kerajaan dewa yang hancur 3000 tahun lalu, hanya menyisakan reruntuhan yang tersembunyi di dalam Gagak Emas. Di dunia saat ini, hanya kerajaan 12 dewa-dewa yang diakui oleh hukum dunia. Kerajaan dewa kecil lainnya, yang tersembunyi di antara rakyat, akan hancur jika para penguasanya menemukannya. Zhao Xianger mengenang sejarah warisan 9 bulu, memandangi kerajaan yang hancur ini. Ia menggelengkan kepala dan berkata, memangnya kenapa kalau kau menipuku di sini? Kau bukan penguasa negeri ini. Paling-paling, kau hanya menciptakan lapangan permainan yang setara. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam pertarungan pedang langsung? Sambil berbicara, Zhao Xianger mengangkat lengan bajunya yang lembut, benang sutra berkibar seperti rumbai di bawahnya. Pedang Changluan yang ramping dan bening kembali bersinar seputih salju. Ning Changjiu memegang sentu secara horizontal di depan matanya, jari-jarinya mengusap bagian belakang pedang. Gadis kecil, apakah kau masih berhayal? Gagak Emas adalah roh bawaanku. Meskipun aku bukan penguasa negeri ini, dunia ini berpihak padaku. Kekuatan yang bisa kutunjukkan di sini jauh melampaui kekuatanmu. Ia pernah memimpikannya dunia Gagak Emas yang hancur di kota Linhe, tetapi ia tak pernah mencoba menggunakannya.
Kemunculan kembali setiap situs kerajaan dewa membawa pertikaian ke dunia, dan wilayah kekuasaannya tak cukup untuk menghindari situasi seperti itu. Tentu saja, yang terpenting, ia tak mampu menarik musuh yang lebih kuat ke kerajaan yang hancur ini. Zhao Xianger, pada level yang sama, juga mencoba melakukan serangan diam-diam. Singkatnya, melalui bayang-bayang dunia Zhao Xianger, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkap wajah asli kerajaan yang hancur dan tak bertuan ini. Mata Zhao Xianger berkedip, menilai kebenaran kata-katanya. Gaun elegannya disinai oleh kilauan pedang, dan ia perlahan mengarahkan bilah pedangnya ke arah Ning Changjiu. Aku tidak akan kalah, kata Zhao Xianger tenang, seolah menyatakan kebenaran. Ning Changjiu, dengan pedang di tangan, berjalan melewati reruntuhan. Denyut nadi keemasan berdenyut di genggamannya bagai perut jangkrik. Ia mengangkat tangannya dan bertemu pandang dengan Zhao Xianger, yang mulia, tolong ajari aku. Saat pikirannya berkelana, angin tak terlihat yang berhembus seakan mengalir ke bilah pedang berwarna merah darah itu. Cahaya bilah pedang itu, yang seolah menyala, menyelimuti sosok Ning Changjiu. Saat ia mengangkat bilah pedangnya, tulang-tulangnya berderak bagai guntur. Zhao Xianger juga mengangkat pedangnya. Di kerajaan suci ini, yang sunyi selama 3000 tahun, sebuah pertempuran sengit yang menentukan akan segera dimulai. Percikan api di udara berhamburan saat Ning Changjiu mengangkat pedangnya. Bilah pedang itu bergetar, dan cahaya berdarah yang berdenyut merobek dunia yang mengantuk bagai guntur dan kilat yang mengamuk, merobek dunia yang mengantuk dan menebas ratusan kaki dalam sekejap. Sebelumnya ia menggunakan sihir Tao untuk mengisi bilah pedang itu, tetapi sekarang ia tidak lagi membutuhkannya. Dunia ini melapisi bilah pedang merah darahnya dengan lapisan cahaya, percikan-percikan kecil tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan warna bilahnya. Replika pedang terkenal ini, yang dipenuhi partikel cahaya tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan ketajaman yang menyaingi pedang darah Sentu yang asli. Pergerakan bilah-bilah pedang itu bergeser tanpa banyak perubahan, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan. Di antara keduanya, niat pedang yang meledak itu bagaikan domain yang meluas dengan cepat. Garis-garis merah dan putih tajam, yang berpusat di sekelilingnya, membentuk lingkaran besar, menyapu keluar, menghantam reruntuhan kerajaan ilahi yang tersisa. Pilar-pilar batu yang tak tertembus, diam selama ribuan tahun, kini tersapu oleh cahaya pedang, permukaannya yang lapuk hancur berkeping-keping, tertiup angin sepoi-sepoi seperti konveti. Suara benturan itu memicu gugusan api pedang, meledak dengan gemilang. Pakaian putih Ning Changjiu bergerak tak terlihat seperti hantu, bilah pedangnya menyambar dengan kecepatan guntur. Zhao Xianger, yang mengenakan gaun mewah dan rumit, berdiri diam, tubuhnya berputar terus-menerus, bilah pedang menari-nari di tangannya seperti tetesan air hujan. Di tengah kobaran cahaya pedang yang menyilaukan, angin seputih salju dengan cepat ditelan oleh cahaya merah darah. Pedang Zhao Xianger tertahan. Ia berdiri diam, setiap tebasan pedangnya ditangkap dengan tepat, bahkan mempertahankan posisi bertahan pun sulit. Gerakan Ning Changjiu semakin cepat, tebasan pedang berdarah yang sunyi bagaikan hujan badai memudar dalam kegelapan, memaksa Zhao Xianger mundur selangkah demi selangkah. Dengan dentang yang jelas, ujung pedang mereka bertabrakan, dan sosok mereka akhirnya terpental terpisah. Ning Changjiu mengetuk tanah dengan jari kakinya, mengayunkan pedangnya untuk menebas cahaya merah darah yang memenuhi udara, ekspresinya tenang. Sosok Zhao Xianger terus bergoyang, cengkeramannya pada pedang goyah, tubuhnya yang ramping bergerak naik turun setiap kali bernapas. Kau kalah, seru Ning Changjiu. Ia membutuhkan kurang dari 10 tebasan untuk mengalahkannya sepenuhnya. Zhao Xianger memegang pisaunya, tetapi tanpa sedikit pun rasa putus asa, ia tersenyum tipis, benarkah? Kenapa? Apa kau punya rencana cadangan? Ning Changjiu bertanya. Zhao Xianger menunjuk ke atas. Ia menatap langit, raut wajahnya sedikit berubah. Baru kemudian ia menyadari bahwa langit bergetar terus-menerus, seolah-olah akan retak kapan saja. Apakah kau ingat pelayan yang membawamu ke sini? Tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu teringat wanita bergaun istana yang menuruni tangga, mengingat gerakannya saat menutup pintu, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ning Changjiu mengerti, dia memiliki jejak kesadaranmu. Zhao Xianger tidak menyembunyikannya, dan langsung mengangguk, meskipun kau menyeretku ke sini, gagak emas masih ada di duniaku. Saat kau menghunus pedangmu, para wanita pembawa lilin itu sudah beraksi. Kau memamerkan kekuatanmu di sini, tetapi gagak emasmu menderita untukmu. Tak lama lagi ia tak akan mampu bertahan, dan kemudian kerajaan bermata 10 ini akan runtuh. Ning Changjiu menatap langit dan berkata, sebelum gagak emas runtuh, kau pasti akan kalah. Zhao Xianger berkata, kecuali kau membunuhku, dunia masih bisa dipertahankan. Selama aku bertahan dan tidak memohon belas kasihan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ning Changjiu memijat pelipisnya, kepalanya pusing, berpikir bahwa ini bukan adu mulut, melainkan jelas-jelas hanya bersikap tidak masuk akal terhadap seorang gadis. Ning Changjiu berkata, tidakkah kau ingin mengembalikan giok itu dalam keadaan utuh? Apa tidak apa-apa jika tidak utuh? Zhao Xianger berkata, kalau begitu aku akan membencimu selamanya. Ning Changjiu tertegun. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu?
Zhao Xianger menjawab dengan tenang, bukankah kau memanfaatkan kekhawatiranku untuk menyeretku ke dalam masalah ini? Mari kita pertimbangkan sekarang juga. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Zhao Xianger panik. Ia juga bertaruh bahwa Zhao Xianger tidak akan menemukan cara untuk membuka dunia sebelum gagak emas hancur. Tanpa mengubah ekspresinya, ia memperingatkan, jika kau membuang waktu lagi denganku, gagak emasmu tidak akan sanggup menanggungnya. Yang mulia, tidak perlu khawatir. Ning Changjiu mencengkeram pedang panjangnya. Ia ingin meraih Zhao Xianger dan memukulnya dengan keras, tetapi ia tahu bahwa menghancurkan dunianya adalah hal terpenting, jika tidak, semua yang ia lakukan hanyalah melampiaskan amarahnya. Ning Changjiu tiba-tiba bergerak maju, menebas dengan punggung pedangnya. Zhao Xianger mengangkat cangluannya untuk menangkisnya. Punggung pedang itu menghantam dengan kekuatan penuh Ning Changjiu, bilahnya bergetar saat Zhao Xianger terlempar ke belakang, terdorong mundur. Pedang merah darah Ning Changjiu berkilat, menyelimuti gadis itu dalam balutan pakaiannya yang mewah. Zhao Xianger menyesal telah berganti pakaian ini sejak awal, pakaian itu tidak memberikan keuntungan apapun dalam pertarungan. Ia terpaksa mundur, langkahnya semakin goyah. Gemuruh teredam bergema di langit, dan ia bertanya-tanya apakah dunia yang akan hancur lebih dulu, atau Zhao Xianger. Krak, di tengah pusaran pedang, gagang pedang Ning Changjiu menghantam, mengenai pergelangan tangan Zhao Xianger. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang dengan tepat. Ia menyikut gadis itu ke samping, merebut bilah pedang ramping itu dari genggamannya. Zhao Xianger kehilangan bilah pedangnya dan mundur. Ning Changjiu mendekat, menggenggam tangan gadis itu, dan menariknya ke dalam pelukannya. Zhao Xianger mengerang dan mencoba meronta, tetapi Ning Changjiu mengulurkan jari-jarinya, menekan ke 72 titik akupuntur di tubuhnya. Ia menggunakan teknik Tao jari gunung musim semi, gerakannya seperti pelukis yang melukis lumut di gunung musim semi. Meskipun tampak ringan dan mudah, gerakannya sebenarnya seperti jari yang menembus angin, secepat kilat. Sebelum Zhao Xianger sempat mengerang kesakitan, jari gunung musim semi telah menembus dan menyegel ke 36 titik akupuntur di depannya. Ning Changjiu meraihnya, membalikkan punggungnya, dan menekannya ke tanah. Zhao Xianger kini berusia 19 tahun, sosoknya sungguh anggun, lekuk tubuhnya melekuk indah, dan kini, terbalut gaun mewah berlipit seribu yang harum, ia tampak begitu cantik hingga seolah memikat kerajaan Tuhan yang telah hancur ini. Ning Changjiu tertegun sejenak, pikirannya melayang kembali ke hari terakhir di kota Linhe, perjuangan yang mereka lalui bersama setelah mengalahkan Nyonya Bai. Sensasi kelembutan dan keharuman masih tercium di hidungnya. Ia menekan pikirannya dan menekan jari gunung musim semi dengan presisi, menyegel ke 36 titik akupunturnya yang tersisa. Percuma saja, kata Zhao Xianger dengan tenang. Ia bahkan tidak melawan, takut perlawanannya akan memancing hasrat aneh pada pihak lain. Ke-72 titik akupuntur Zhao Xianger tersegel, energi spiritualnya mandek dan tak dapat mengalir. Namun, mobilisasi otoritasnya tampaknya tidak berhubungan dengan energi spiritual. Sebaliknya, dentuman di luar semakin intens. Ning Changjiu bisa membayangkan gagak emas berlarian di aula, lalu diserang oleh para pelayan. Ia mencoba menenangkan diri, merenungkan metode Tao yang terlibat dalam semua ini. Selain 72 titik akupuntur, para praktisi juga memobilisasi energi spiritual melalui 7 lubang. Gumam Ning Changjiu, melepaskan sabuk giok di pinggang Zhao Xianger, menutup matanya, dan menyumbat telinganya dengan energi spiritual. Zhao Xianger, menebak apa yang akan dilakukannya, berkata, apakah kau mati-matian mencoba sesuatu? Kekuatan otoritas tidak ada hubungannya dengan 7 lubang. Kau melakukan ini, ya. Ning Changjiu memotong sebagian lengan bajunya, menggulungnya menjadi bola, dan mencengkeram bibir lembut Zhao Xianger, memasukkannya, menghalangi lubang lainnya. Bahkan setelah Ning Changjiu menyegel 7 lubangnya dengan kekuatan spiritualnya, suara dentuman dari luar kerajaan surgawi itu tetap ada. Tatapannya menyapu tulang punggung Zhao Xianger yang anggun, lalu menatap ke bawah. Kaki gadis itu, yang tegang bersamanya, membuatnya mustahil untuk melawan. Ia hanya bisa memutar pinggangnya sekuat tenaga, meskipun perlawanan ini kemungkinan besar kontraproduktif. Sepertinya ada 2 titik akupuntur lagi di sini. Ning Changjiu mengangkat tangannya dan dengan ragu menekan dengan jari gunung musim semi. Zhao Xianger, meskipun tidak dapat mendengar atau melihat dengan jelas, samar-samar menebak apa yang akan dilakukan Ning Changjiu, dan perlawanannya semakin intensif. Ia menggerakkan 2 jarinya, satu ke halaman mempesona dan yang lainnya ke gerbang gunung. Tubuh Zhao Xianger gemetar tanpa henti, dan ia bergumam. Dengan kekuatan spiritualnya yang tersegel, ia hanyalah seorang gadis biasa, tak mampu membalas tindakan Ning Changjiu. Sayangnya, itu sia-sia. Ning Changjiu menarik kembali jarinya. Bibirnya mengerucut semakin erat, tak lagi tertarik untuk mengagumi sosok gadis itu. Ia membuka gulungan kesadaran spiritualnya dan dengan tenang mencari dari atas ke bawah, mencari cara untuk mematahkan kekuatan dunia. Raungan gagak emas menggema di telinganya.
Tak lama lagi negara bermata 10 akan runtuh, dan yang akan dihadapinya kemungkinan besar adalah penghinaan yang dibalas 10 kali lipat oleh Zhao Xianger. Bertahanlah sedikit lagi. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Cahaya keemasan turun dari langit, dan seluruh negara bermata 10 mulai berguncang. Tentu saja, negara bermata 10 tidak akan hancur, tetapi tersembunyi di dalam gagak emas. Jika gagak emas diusir kembali ke Istana Ungu, negara bermata 10 akan terpaksa menutup diri. Gagak emas. Mata Ning Changjiu tiba-tiba berbinar. Ia langsung teringat sesuatu, mengapa ia sudah bertarung melawan Zhao Xianger begitu lama, tetapi 9 bulu belum juga muncul. Bayangan Zhao Xianger, di alam panjang umur, menghunus 9 bulu dan membantai 3 iblis tulang putih besar berturut-turut, masih segar dalam ingatannya. Burung cantik itu, yang mampu berubah menjadi burung sekaligus pedang, adalah senjata yang begitu mengerikan, mengapa ia baru menggunakannya sekarang? Pikiran Ning Changjiu terfokus, dan sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Kerajaan bermata 10 tersembunyi di dalam gagak emas, jadi struktur dunia kecil ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan 9 bulu. Semua teknik yang digunakan untuk menciptakan dunia kecil yang mirip dengan kerajaan ilahi dianggap terlarang dalam hukum langit dan bumi, dan tentu saja tidak boleh diungkapkan kepada publik. Oleh karena itu, kerajaan bermata 10 bertahan hingga hari ini dengan disembunyikan oleh gagak emas. Dan fondasi dunia kecil burung vermilion ini juga harus dikaburkan oleh 9 bulu. Ning Changjiu memahami hal ini dan segera membalikkan Zhao Xianger. Memem. Zhao Xianger, mulutnya penuh dengan rasa rakus, terdiam, dan hanya bisa menggelengkan pipinya sebagai protes. Ning Changjiu mengabaikan ekspresi galak gadis itu. Ia mengulurkan jari dan menyentuh alis halus gadis itu. Kesadarannya menyatu dengan dirinya. Zhao Xianger bagaikan domba yang siap disembelih, tak berdaya melawan, dan hanya bisa membiarkan dirinya dimanipulasi. Gadis sialan itu tersembunyi dengan sangat baik. Ning Changjiu menghela napas lega. Kesadarannya, bagaikan kilat, menembus jauh ke dalam, menemukan jejak gelap 9 bulu jauh di dalam kesadaran Zhao Xianger. Jiuyu tampak setengah tertidur, melayang di lautan kesadaran, bentuknya yang melingkar seperti matahari hitam. Ning Changjiu mengulurkan jaring spiritualnya dan menggenggam matahari hitam itu. Kepala Zhao Xianger yang ramping sedikit menggeleng, pinggang rampingnya menegang hebat. Ketegangan pada sosoknya yang sudah sempurna sungguh menakjubkan. Kerajaan 10 mata berada di ambang kehancuran. Para pelayan hampir panik. Gerakan mereka tidak seperti mengayunkan pedang, melainkan seperti palu, menghantam dunia ini. Cahaya keemasan jatuh bagai aliran api. Meskipun Zhao Xianger tertahan untuk sementara, begitu ia kembali ke dunianya sendiri, situasinya akan berbalik dalam sekejap, dan ia akan kembali menjadi dewa yang tak terkalahkan. Lautan kesadaran Ning Changjiu juga melonjak menuju Jiuyu. Mereka beradu kecepatan. Kemenangan atau kekalahan hanya tinggal sepersekian detik. Boom! Di kuil, gagak emas terhantam keras oleh punggung pedang dan jatuh ke tanah. Ning Changjiu merasakan serangan balik dari jiwanya, dan rasa sakit yang menusuk-menusuk dadanya. Api berkobar di langit. Itu adalah api burung vermilion dari kuil. Api itu membakar, menelan langit dan turun, menggerogoti negeri bermata 10 di dalam gagak emas. Jari Ning Changjiu, yang menyentuh alisnya, terus bergetar. Api yang jatuh menelannya. Dunia runtuh. Untuk waktu yang sangat lama. Bintang-bintang kecil bersinar di langit malam, seperti pasir yang menetes melalui jam pasir, mengembun menjadi untayan tipis dan jatuh ke tubuh Ning Changjiu. Di sekelilingnya gelap gulita. Tidak ada percikan api yang melayang, tidak ada api yang berkobar. Batu bata biru terasa dingin saat disentuh. Malam Zhao yang sunyi dan sunyi menimpa mereka seperti selimut yang luas. Ning Changjiu dan Zhao Xianger terbaring kelelahan di tanah, tampak tak sadarkan diri. Zhao Xianger menekan lengannya, napasnya tersengal-sengal. Angin malam menggoyang-goyangkan pelipisnya. Jari-jari Ning Changjiu bergerak pelan. Ia yang pertama terbangun, kepalanya terbelah, kekuatannya benar-benar hilang. Untungnya, kultivasinya telah kembali ke alam Istana Ungu. Setelah beberapa hembusan angin, energi spiritual kembali mengalir ke laut Qi-nya, memungkinkannya untuk pulih perlahan. Zhao Xianger masih tertidur lelap di sampingnya, matanya tertutup, sebuah bola kain disumbat di mulutnya. Terbaring di tanah, ia tampak seperti telah diculik. Ning Changjiu teringat kejadian tadi. Di saat-saat terakhir, saat api memudar, ia juga baru saja memutuskan hubungan Jiuyu dengan dunia itu. Kerajaan 10 mata Jinwu dan kerajaan dewa kecil Jiuyu runtuh hampir bersamaan. Keduanya jatuh, kembali ke dunia nyata. Logikanya, ronde mereka seharusnya masih seri. Namun, Ning Changjiu menatap gadis di sampingnya dan tersenyum, merasa bersyukur atas pandangan jauh ke depan yang dimilikinya. 72 titik akupuntur Zhao Xianger masih tersumbat, jadi dia mungkin tidak bisa melancarkan serangan balik saat ini. Ning Changjiu menggendong domba kecil yang berpakaian indah di punggungnya. Kini, dia berdiri di gerbang kota, melihat sekeliling, kepalanya berputar, tidak dapat membedakan mana istana kekaisaran dan mana pasar.
Lupakan saja. Ning Changjiu memejamkan mata, merasakan kebingungan di hadapannya. Setelah 3 tahun, dia bahkan tidak dapat mengingat lokasi istana kekaisaran. Aku tidak bisa tidur di jalanan, kan? Ning Changjiu berpikir, dan memutuskan untuk mencari penginapan untuk malam ini. Dia menggendong Zhao Xianger di punggungnya dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan penginapan itu. Tidak masalah, ada sebuah bangunan tinggi dan berkilau di tengah tempat itu, menonjol dari kerumunan. Sepertinya bangunan itu layak huni. Ning Changjiu, menggendong Zhao Xianger di punggungnya, bergegas menghampiri. Seorang wanita memegang sapu tangan besar bermotif bunga bersandar di ambang pintu dan menghentikan Ning Changjiu, berkata, "Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan?" Ning Changjiu bertanya, "Apakah ada kamar kosong?" Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan membuka dompet Zhao Xianger. Setelah memeriksanya untuk memastikan tidak ada barang lain di dalamnya, ia melemparkannya kepada wanita gemuk itu dan berkata, "Saya ingin menginap semalam." Wanita gemuk itu mengambil dompet itu, mengerutkan kening, dan berkata, "Ini, di mana Anda merampok ini? Kami tidak berani menerima orang tanpa latar belakang." Ning Changjiu berkata, "Saya sedang mengantar adik saya menuruni gunung. Dalam perjalanan, kami diserang oleh penjahat dan dia pingsan. Saya perlu mencari tempat untuk adik saya menyembuhkan lukanya. Saya melihat tempat ini paling terang, jadi saya datang ke sini." Penjahat. Wanita gemuk itu berkata dengan tak percaya, "Yang mulia sekarang bijaksana dan berkuasa, dan dunia damai. Bagaimana mungkin ada penjahat? Anda menghina Yang Mulia dengan mengatakan ini." "Yang Mulia." Ning Changjiu memegang paha Zhao Xianger, ingin mengatakan sesuatu tetapi ia urungkan niatnya. Ia menenangkan diri dan berkata, "Kami dari gunung." "Orang gunung." Wanita gemuk itu mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana mungkin orang gunung datang ke kota, apalagi tempat seperti ini? Bukankah tuanmu sudah memberi tahu aturannya? Tempat seperti ini." Ning Changjiu sedikit bingung dan melihat sekeliling. Di depannya tampak lampu-lampu terang dan anggur berkualitas, sementara di telinganya terdengar alunan merdu dari alat musik gesek. Ning Changjiu segera menyadari di mana ia berada. Ning Changjiu menghela napas, terlalu malas untuk mencarinya, dan bertanya langsung, "Apakah tidak ada kamar kosong?" Orang yang tidak diketahui asal-usulnya tidak diterima di sini. Wanita gemuk itu hendak mengusirnya. Ning Changjiu mengangkat kepalanya, membuka mata pedangnya, mengamati ruangan, lalu berkata, "Nah, ada 2 kamar di lantai 3. Saat matanya berbinar, wanita gemuk itu ketakutan dan tiba-tiba mundur dengan tubuh gemetar, menabrak kursi. Kau. Yang lain belum bereaksi, tetapi ketika mereka mendengar keributan di sini, mereka semua menoleh, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian semua orang tercengang. Bukan karena pemuda itu telah membocorkan trik apapun, tetapi karena gadis di atasnya perlahan terbangun. Ning Changjiu telah melepas penutup mata dan kain yang menyumpal mulutnya. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menyipitkan mata mengantuknya, dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. "Di mana ini?" Tanyanya setengah tertidur, lalu menundukkan kepalanya, berbaring di punggung Ning Changjiu lagi, dan tertidur lagi. Sekilas pandang yang menakjubkan ini membuat seluruh bangunan hening. Ini adalah rumah bordil paling populer dan bergengsi di kota, tetapi saat wanita muda itu mengangkat matanya, semua gadis yang bernyanyi dan menari tampak pucat dibandingkan. Mereka yang mengira telah melihat gemerlap dan glamornya kota ini tak pernah membayangkan keindahan yang begitu memukau. Ning Changjiu menatap wanita gemuk itu dan bertanya, "Apakah peraknya cukup?" "Ah!" Wanita gemuk itu, terkejut, mengangguk cepat, "Cukup, Tuan, tidak, abadi." Ning Changjiu sudah menaiki tangga. Baru ketika ia menghilang di ujung jalan setapak, semua orang akhirnya tersadar. Seluruh gedung meledak dalam diskusi. Mereka yang belum melihat wajah wanita muda itu semakin bingung dengan obrolan mereka, bergumam dalam hati, "Aku pernah mendengar orang membawa alkohol sendiri ke hotel, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang membawa alkohol sendiri untuk mengunjungi pelacur di sini. Siapa ini? Ini tidak bermoral." Petik 2. Ning Changjiu dan Zhao Xianger dengan mudah membuka pintu. Wanita muda itu dilempar ke tempat tidur. Ia secara alami meringkuk di balik selimut dan tertidur dengan damai. Malam yang damai. Kelopak mata Zhao Xianger berkedip-kedip, dan ketika ia perlahan terbangun, fajar telah tiba. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi mendapati dirinya tak mampu bergerak. Tiba-tiba, kesadarannya kembali jernih, dan ia mendapati dirinya terikat dengan tali merah. Tali-tali itu dibuat dengan sangat teliti, melilit dan memutar tubuhnya, menonjolkan wajahnya yang sudah rapuh. Zhao Xianger panik, mencoba melepaskan diri, tetapi titik akupunturnya tersegel, dan ia tak bisa memanggil kekuatan spiritual apapun. Ia, permaisuri Zhao yang mulia dan suci, Putri Suzaku, diikat di tempat tidur dengan cara yang begitu memalukan. Merasa pusing, wanita muda itu segera menyadari keadaannya sendiri. Setelah mengumpulkan emosinya, ia mengangkat kepalanya dan menatap dengan iba pada pelaku, yang duduk di kursi di samping tempat tidur.
Ning Changjiu duduk di kursi itu, penuh kemenangan, menggoyang-goyangkan surat nikah di antara jari-jarinya. Ia tersenyum dan berkata, apakah tidurmu nyenyak, Nona Xianger? Zhao Xianger hendak berbicara ketika ia menyadari sebuah sapu tangan tersangkut di udara. Ia ragu sejenak, menggerutu 2 kali, lalu mengerjap, seolah memohon belas kasihan dan kompromi. Ning Changjiu mengabaikannya dan berkata terus terang, nanti saya tanyakan beberapa hal pada Nona Xianger. Anda hanya perlu mengangguk atau menggelengkan kepala. Tentu saja, Anda harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan, kalau tidak, Anda pasti akan merasakan sakit fisik. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.